sempat dibahas. Ada penulis namanya Henry Timms dan Jeremy Hammonds yang mengeluarkan buku yang namanya New Power. Jadi New Power ini membedah konstruk perbedaan cara orang mengkonsolidasikan kekuatan zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, dan ini mungkin relevan dengan pertanyaan abang tadi, yang gimana anak muda zaman sekarang 20-an lihat gerakan sama orang dulu dan senior yang lebih tua. Tapi inti paling sederhananya adalah zaman dulu orang senang bergabung dalam gerakan yang bersifat struktural, gitu kan? Makanya dibentuklah organisasi, ada ketua umum, ibaratnya kewibawaan itu tersentralisasi. Kalau lu mau manggung, lu harus seorang ketua, lu harus seorang pemimpin. Masuk organisasi nggak keren kalau nggak jadi pemimpin. Nah, itu kan ketika akses masih tertutup, sumber informasi masih tertutup, opportunity masih tertutup, seperti itu polanya. Nah, inilah yang mungkin juga termasuk berada dalam mindset senior katakan kalau dimaksud orang yang lebih tua. Nah, sifat gerakan yang tadinya saya bahasakan itu old power ke new power adalah bentuk kekuasaan lebih terdistribusi. Dalam artian dulu orang mau jadi bagian dalam sebuah gerakan itu keren, dia bangga pakai seragam. Tapi zaman sekarang karena orang bisa belajar sendiri, orang bisa buka akses sendiri, mentalitinya itu lebih with or without you, ya saya akan tetap tumbuh. Jadi urgensi mereka bergabung dalam gerakan tidak terlalu sebesar dulu. Gitu. Nah, pada akhirnya kalau yang senior mentalitinya adalah lu harus ikut gua dan merasa lu kalau ikut gue lu bisa besar. Sedangkan dari bawah tuh nggak melihat begitu ke atas. Dia nggak ke atas ya tanpa lu juga ya yang gue bisa berkembang juga. Lagi di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Wes, warga setempat kita kehadiran siapa? Para direktur. Tapi dalam situasi kemiskinan. Karena bukan direktur perusahaan, direktur gerakan sosial. Ini ada Aidil sama Hari nih. Halo, apa namanya? Warga setempat. Warga setempat. Warga setempat. Nih kalau Pak coblos saya. Kenapa udah? Iya, betul. Soalnya gue lihat di bio lu udah RI 1 2034 bisa nih. Udah sangat optimis sekali Anda bisa ngalahin. Ya kan ibu itu belum. Anaknya belum juga kan. Mau ngelawan anaknya. Kayak 2034 lawannya sama aja deh kayaknya. Memang ini direktur luar biasa sih ya. Di tengah orang direktur gaji udah selangit-langit. Saya nggak tahu situasi ekonomi Anda sekarang. Kita memilih tidak menerima gaji. Aduh, mantap. Masih enak naik transportasi publik. Tapi ngomong-ngomong nih lu direktur di mana Dil sekarang? Sekarang diamankan di Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam PBHMI, lebih dikenal dengan LTMI PBHMI. Bedanya sama PBHMI itu ngapain ya? Jadi LTMI PBHMI ini merupakan badan semi otonom dari PBHMI, fokus kepada pengembangan profesi. Jadi misalnya contoh kita di LTMI, orang-orang yang punya core ilmu di bidang teknologi, interest di dunia teknologi, biasanya bergabung dalam Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam. Oh, berarti ya PBHMI nggak ngaji doang nih sekarang nih. Dan Federal of Fact itu banyak badan-badan otonom lain, seperti lembaga kesehatan mahasiswa Islam ada, lembaga dakwah mahasiswa Islam ada, dan lain-lain. Berarti udah rada maju dikit lah ya. Saya memilih tidak Soalnya bukan yang kita tahu kan HMI yang kerjanya demo-demo aja nih. Sembarangan. Mager. Demo tuh merendahkan mereka. Ampun. Nah, ini kalau Bung Hari. Ya, halo teman-teman, warga setempat. Gue Hari, sekarang jadi direktur eksekutifnya Indonesia Resilience. Wih. Namanya keren banget, Indonesia Resilience. Kenapa tuh? Jadi kita beberapa tahun yang lalu gitu ya, kami melihat bahwa kondisi Indonesia gitu ya, banyak sekali bencana begitu, karena memang beberapa hal seperti geografis dan kebijakan-kebijakan yang memang membuat kerentanan gitu. Karena itu kami memilih untuk coba melihat gitu ya situasinya dan coba membangun persepsi bagaimana pengurangan risiko jadi penting gitu. Jadi biar resilience gitu. Ya, biar resilience. Emang kurang resilience nih di tempat jadi dengan kamu merendahkan orang Indonesia. Adaptasi udah cukup baik. Cuma bagaimana bentuk adaptasinya itu yang coba kami dorong gitu. Apa aja sih inisiasi-inisiasi yang bisa dilakukan oleh warga setempat? Masuk kan? Masuk. Ya kan kalau gue lihat kan nih dua organisasi entitasnya
beda tapi mirip-mirip. Kalau HMI kan kaderisasi nih, terus dirimu kan relawan. Saya kemarin kita sempat dikena pandemi dan gua rasa nggak cuma private sector atau public sector, tapi organisasi masyarakat sipil juga kena dampaknya juga dalam aktivitas ya. Lu tantangan yang dihadapin sama lo Dil dalam proses kaderisasi itu kayak gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau di era pandemi saya yakin semua organisasi yang berkaitan dengan perkaderan itu mengalami dampak. Misalnya yang paling terasa adalah forum-forum yang harus tatap muka seperti itu. Jadi tidak hanya berbicara di lembaga pengembangan profesi misalnya LTMI, di HMI secara keseluruhan misalnya ataupun OKP sejenis. Itu kan pasti ketika biasa mengadakan basic training atau LK1 itu kan biasanya tatap muka. Tapi pada akhirnya kan diadakan secara virtual. Nah, pasti ada nuansa yang berbeda dalam proses perkaderan itu. Tidak sepenuhnya ilmu yang kita dapat saat ketemu langsung, saat secara virtual itu bisa ditularkan dengan baik. Jadi hal-hal seperti itu yang di awal menjadi kendala kita solusikan dengan pada akhirnya ada beberapa komisariat cabang yang pada akhirnya mengadakan training secara online. Tapi sekarang di tahun-tahun ini kita lihat sudah mulai dibuka kembali forum offline. Pertanyaan gue emang masih ada yang mau daftar? Nggak, maksud gue kayak gini. Maksud gue kan, ya gue orang yang juga masuk dalam konteks kaderisasi, dalam konteks yang beda. Sebelum dan pas pandemi aja itu udah mulai ada penyusutan gitu kan. Dalam artian ya susah juga ternyata nyari kader yang mungkin dulu orang-orang bisa narik 20 orang, 30 orang, sekarang susah. Itu kenapa sih kira-kira? Apakah emang minatnya beda atau memang caranya lembaga lo gitu yang atau ormas-ormas lain yang untuk merangkulnya yang memang salah pros nih dengan situasi generasi Z atau mana yang beda gitu? Iya, kalau saya mungkin tentang relevansi seperti itu. Jadi dalam artian kan dari dulu ketika organisasi kepemudaan berkembang selalu berusaha untuk menjawab apa yang menjadi tantangan zaman seperti itu. Nah mungkin sedikit banyak ada yang beranggapan bahwa bergabung di OKP ini sudah tidak begitu relevan karena katakanlah zaman dulu yang ditawarkan kan bisa memberikan akses, bisa memberikan sesuatu yang tidak ada di luar kelas. Kalau di HMI kan gini, mau ketemu Abang Kertan juga lo, mau ketemu JK lo masuk HMI. Ya soalnya gue juga kejebak itu sih. Tapi ketemu jadi ya? Alhamdulillah ketemu. Tapi bukan karena HMI kan? Antena banyak di HMI. Banyak sekali. Terus lanjut. Nah, Wilman, jadi zaman sekarang dengan era keterbukaan informasi, itu kan orang pada akhirnya berpikir kembali. Kayaknya kalau untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat saya di ruang kelas, saya bisa dapat dari internet, misalnya. Kalau dikatakan akses, zaman sekarang ini sudah keterbukaan akses. Ya, coba aja buat warga setempat DM-in pejabat yang diidolakan. Ya, saya yakin kalau effortnya rutin terus-menerus, saya yakin pasti akan direspon juga. Nah, tapi saya lihat secara value pasti ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan. Karena saya pribadi mungkin mengakui bahwa pandangan persepsi publik, misalnya contoh terhadap organisasi perkaderan itu agak berubah seperti tadi. Tapi yang saya rasakan dengan di dalam, saya tidak bisa menafikan bahwa memang ada seperangkat value-value yang pada akhirnya saya dapat, yang pada akhirnya membantu saya untuk bergerak di luar dunia keorganisasian tadi seperti itu. Tapi memang itu kan dalam konteks luas. Nah, ini kan saya sebagai LTMI, PBHMI. Kalau LTMI sendiri kita memang memfasilitasi kader-kader misalnya untuk bisa lebih masuk ke dalam jenjang yang lebih profesional. Contoh 2 bulan kemarin kita bikin yang namanya Technopreneur Academy. Nah, jadi sorry, School of Technopreneur. School of Technopreneur ini selama 1 bulan, setiap pekan 1 kali kita ajarin nih kader-kader untuk gimana caranya onboarding di e-commerce. Kelas pertama mulai dari men-sourcing produk gimana, cara foto produk gimana, yang kedua kita ajarin sampai gimana mengoptimalisasi fitur-fitur di e-commerce, yang ketiga kita ajarin gimana caranya mengkonsolidasikan key opinion leader, gimana sih cara marketing pakai influencer, yang keempat tahap evaluasi. Jadi kita memang core-nya lebih ke arah-arah yang bisa menjembatani kader untuk ke arah-arah yang lebih profesional atau menghasilkan. Seperti yang dilakukan LTMI. Wah, cerdas loh Bang Taku. Nah, kalau di itu sendiri, apa kerelawanan itu sendiri semasa pandemi ini gimana? Ya kalau di kerelawanan, karena memang basisnya IRS kan banyak relawan juga. IRS itu tumbuh dari turun tangan sebenarnya. Turun tangan dulu punya kajian soal kebencanaan, diseriusin, akhirnya jadi Indonesia Resilience begitu. Memang basisnya. Jadi turun tangan nggak serius ya? Nggak serius. Emang Bapak itu Iya Mas Kozin, tolong dievaluasi direkturnya Mas Kozin. Apa karena udah nggak ada kepentingan politik?
Kayaknya itu bukannya kampanye doang. Mas Koji, Mas Ambil dan langsung. Ya, jadi memang kita coba turun tangan itu kan ini ya punya beberapa bidang gitu ya, dan memang punya merujuk pada isu-isu yang memang anak muda sukai gitu, dan banyak bidangnya. Dan AIRES perkumpulan itu pertamanya sebelum namanya AIRES, anak muda yang suka memang ngomongin soal bencana, terfasilitasi oleh turun tangan, akhirnya jadi Indonesia Resilience. Basisnya juga relawan. Kalau tantangannya sebenarnya cukup signifikan ya. Relawan itu punya kerentanan juga gitu kan. Mereka kan modal altruisme gitu ya. Akhirnya COVID awal gitu, karena merasa punya altruisme, akhirnya mereka keluar dari rumah untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek yang dilakukan AIRES waktu itu. Pas COVID kita coba bangun jaring pengaman sosial sebenarnya di beberapa tempat. Kita coba bangun dapur umum, tapi memang basisnya sesuai protokol COVID sama partisipatif masyarakat. Ya, akhirnya sebagai jembatan aja bagaimana substansi dari dapur umum ini masuk ke warga yang ngelola. Kita skemain bagaimana protokolnya pakai hitungan tata ruang gitu. Akhirnya warga yang menjalankan, dan itu cukup sebagai jaring pengaman sosial. Pada waktu itu negara gagap kan. Kita semua gagap. Ya, negara juga gagap dan malah cenderung jadi buat permainan gitu. Jadi kami melihatnya bahwa ini perlu inisiasi warga memang yang menyelesaikan. Akhirnya warga setempat di beberapa tempat melakukan itu. Tantangannya sendiri memang relawan itu kan rela tanpa melawan gitu ya. Oh gitu. Jadi terima-terima aja. Relawan AIRES keluar sekarang, resign. Itu memang punya tantangan tersendiri, tapi pada akhirnya yang menguatkan teman-teman relawan itu solidaritas kan. Iya, betul. Karena memang punya nafas perjuangan yang sama gitu. Mungkin teman-teman di HMI juga punya nafas perjuangan yang sama gitu. Akhirnya tetap aja ada yang mau gitu untuk ikut terlibat gitu sih. Tapi kalau gue mau nanya nih, sebenarnya kan kalau di HMI gue ada gambaran lah berbagai macam motif orang masuk HMI gitu, mulai yang membuat baik, jaringan dan semacamnya. Kalau di relawan sendiri, AIRES atau di ekosistem kerelawanan, apa sih yang tujuan mereka gitu? Apa jangan-jangan kerelawanan mereka itu hanya sebatas untuk diposting di story Instagram? Gue bantu orang guys, gue suci cuy. Bisa. Nah, banyak sebenarnya motivasi dari teman-teman ya. Salah satunya itu. Salah satunya diamini lagi beneran diamini. Memang eksistensi ya. Eksistensi. Tapi eksistensi yang positif tentunya. Eksistensi yang positif, dan itu nggak jadi soal sebenarnya karena secara profesional juga mereka melakukan itu gitu. Jadi itu bagian dari apresiasi. Banyak motifnya sebenarnya. Tapi yang satu gue lihat gitu ya, kenapa relawan itu bergerak, ada hal yang hilang yang nggak dilakukan oleh negara gitu. Jadi maka dari itu muncullah narasi kerelawanan, walaupun motifnya banyak gitu. Karena punya kesamaan yang sama, melihat satu kondisi, maka dari itu relawan hadir. Kurang lebih begitu sih. Tapi motifnya banyak, ada yang cari cewek. Itu Pak. Ada juga ya cari jodoh. Gitu kan. Cari jodoh itu. Sambil menyelam minum air. Benar sih, kalau dapat cewek di ekosistem relawan tenang. Udah biasa hidup susah dan membantu masyarakat. Kalau di kita gaji UMR pasti Anda cinta saya. Karena rela tanpa melawan ya sekali lagi. Anjir. Tapi menarik, maksudnya ini organisasi relawan, ini organisasi kader, sama-sama susah pada saat pandemi. Nah, gue malah mau tahu sekarang sebenarnya pasca pandemi gitu, akhirnya ada strategi-strategi khusus nggak sih yang akhirnya ya kita belum bisa bilang pasca pandemi kan masih PPKM kan ya belum turun-turun nih soalnya onboarding ke sana. Onboarding ke sana pasti punya strategi baru kan. Tadi lu udah sempet nyebutin bahwa udah ada mulai nih pertemuan offline yang agitasi offline, kaderisasi offline gitu. Nah maksudnya ada strategi yang akhirnya baru ditemukan nggak sih setelah pasca pandemi ini? Kan semua orang juga mengatur ulang strateginya setelah adanya pandemi kan nih. Kalau mungkin dari lu sendiri, dari organisasi relawan dulu deh kali. Kalau dari kerelawanan gimana? Iya, kalau dari dunia kerelawanan sebenarnya di AIRES sendiri gitu ya, strategi untuk coba shifting ke offline kembali itu sudah kami pikirkan juga, dan sudah beberapa kita shifting pelan-pelan. Cuma kadang-kadang agak membingungkan memang PPKM atau tidak hari ini kan.
pemerintah abu-abu gitu ya. Duh, jadi maksudnya Tadi sepertinya Anda sentimen iya. negatif sekali dengan pemerintah. Kan ini harusnya Iya. Ini kan warga setempat. Kami saya sebagai warga setempat merasakan itu. Di sini tidak ada yang sadar. Didukung berjorka apa aja aman di sini. Benar. Ya itu sih sebenarnya kebingungannya. Kita pengen total untuk melakukan bukan total yang satu gitu, tapi jangan total politik. Anjing kenapa dibawa channel lain sih? Nanti kita bikin video klarifikasi lagi. Kita akan bikin total sosial. Lanjut. Iya, warga setempat itu pengen total offline juga kami masih membatasi kan karena takut ada residu dari COVID dan lain-lain. Jadi tarik ulur juga sebenarnya untuk melakukan acara-acara offline. Tapi beberapa kali kami menselingi gitu ya acara-acara lewat daring offline gitu di dalam jaringan ataupun offline gitu. Terus sekarang kami juga mau buat sistem pengkaderan sebenarnya. IRS tuh punya sistem pengkaderan. IRS juga lembaga kader selain lembaga riset, lembaga sosial gitu, kita juga lembaga pengkaderan. Ada namanya Resgen Institute. Kita coba jaring agen-agen resilience gitu ya untuk coba mengelaborasikan pemahamannya soal resiliensi, pengurangan resiko bencana dan lain-lain di ruang-ruang mereka gitu. Harapannya ada kader-kader IRS di setiap jantung-jantung masyarakat. Gila, bahasa lo udah kayak Tan Malaka, kayak denger Tan Malaka gitu. Kurang lebih itu strateginya sih. Kita juga udah mulai membuka ruang sih dan coba beberapa tawaran-tawaran begitu. Mulai dari kelas-kelas offline gitu sih udah mulai. Tapi emang nggak banyak gitu karena tadi PPKM-nya masih belum kelar sebenarnya. Bukan karena nggak punya uang. Itu juga sih. Kayaknya lebih gampang beli akun Zoom kan dibanding nyediain konsumsi. Bener itu. Bener lagi itu. Pak Direktur Ideal nih gimana nih? Iya, jadi kalau dibilang pasca pandemi seperti apa? Nah, saya sebenarnya sedikit banyak kan, saya rasa tidak ada orang yang mengharapkan datangnya pandemi. Ya, betul. Tapi saya justru sedikit banyak melihat ada blessing in disguise dalam metode kita membangun komunikasi dan juga mengembangkan perkaderan organisasi. Contohnya seperti apa? Misalnya sebelum pandemi kan kita apa itu harus offline. Orang kalau ketemu virtual, rapat virtual itu kayak aneh, kayak nggak ketemu. Kayak nggak ketemu gitu kan. Nah di pandemi kita mau nggak mau harus ketemu virtual. Dan sekarang saya katakan semi pasca pandemi, kita bisa punya dua opsi antara ketemu langsung dan pertemuan virtual. Nah saya rasa ini bisa memberikan kita level of flexibility tertentu. Jadi misal contoh, zaman dulu kalau kita misalnya mau rapat internal nih, kita berenam, ibaratnya kan ya dalam artian kita tidak perlu kayak ada aspek bonding apa namanya, kita cuma mau sprint meeting katakanlah 15 menit 30 menit hal yang harus diselesaikan. Zaman dulu kan mau nggak mau Anda tinggal Jakarta Timur, Jakarta Barat harus ketemu. Mungkin pada akhirnya berkendaranya sejam 2 jam, pertemuannya 30 menit, which is very not efficient. Nah, tapi cuman sekarang kita bisa memang mengklasifikasi pertemuan yang harus offline dan pertemuan yang harus online. Jadi misalnya contoh, bobot pertemuannya ini memang ada beberapa agenda penting yang harus dibahas, durasi rapatnya memang panjang dan kayaknya memang butuh direct interaction, maka kita pilih pertemuan ini harus offline. Ini kita implementasikan misalnya rapat-rapat besar katakanlah di organisasi apapun ataupun forum perkaderannya. Nah, tapi dalam artian ketika ada twist-twist kecil dalam menjalankan organisasi yang mana kita merasa kayak ini kita cuma butuh short coordination loh. Nah, pada akhirnya kan kita tinggal tetap online. Nah, jadi bagi saya blessing in disguise adalah ini membiasakan manusia untuk pola komunikasi yang lebih fleksibel. Jadi contoh pekan kemarin kita bikin diskusi dengan beberapa teman-teman Cipayung yang concern di bidang teknologi. Nah, salah satu kawan kita ternyata dia lagi keluar kota. Apakah lantas tiba-tiba acara batal atau tidak? Kita malah keputusan, oh ya sudah, kita adakan secara online. Seperti itu, dan itu tetap jalan. Jadi bagi saya itu menjadi sebuah blessing in disguise. Mungkin kalau dulu kalau ada yang nggak satu datang bisa gagal ya. Bisa gagal ya. Benar. Ya betul. Tapi kalau ngomong nih dengan lihat dari tampilan ya bro, tampilan ini sama ini dengan kayak bicara ini proletar ini berjurus. Iya emang, kayaknya iya sih. Dari tadi gua udah mau ngomong itu sebenarnya. Proletar kayak gini nih. Dapat teman sama lo aja lah. Iya.
Tapi tetap garis perjuangan. Ya, tapi kan bisa. Ini biasa bergaul sama relawan. Kolaborasi kelas. Iya. Ini dia kan biasa bergaul sama relawan. Ini sama elit-elit kan beda lah. Iya, memang yang harus ditampilkan beda lah. di sini juga menyimbolkan sesuatu. Ini berarti yang penting satu perjuangan, satu visi ya. Tapi ngomong-ngomong gue kembali ke Lodil. Maksud gue ya kita lihat ya, gue nggak ngerti sih. Maksudnya udah cukup jauh untuk gue membaca karakteristik anak muda sekarang ya, dalam artian bukan anak muda yang mengklaim anak muda gitu kan, dalam artian Maksud lo apa tuh yang jangan arahkan ke saya kalau yang itu lebih serem, saya tidak bisa apa. Jadi maksud gua ada gak sih perbedaan, mungkin kan lu pasti udah berdua sering ngomong sama senior yang selalu Benar. romantis. Dia bilang romantis. Zaman gua. Kayak mereka juga udah ngomong deh zaman gua sebelum pandemi udah mulai pada ngomong sama. Gitu, maksud gua, mungkin ada gak sih perbedaan tuh anak-anak yang mungkin sekarang memasuki usia 20 tahun dalam melihat gerakan? Karena kalau gue lihat sendiri, ya bisa gue bilang di tahun 98 atau nggak di generasi gue di 2008an itu kita masih tuh yang bergerak ya karena ideologi tertentu lah, misalnya liberalisme, sosialisme, anarkisme dan semacamnya. Tapi kalau di generasi sekarang tuh gimana dia lo lihat? Ya, jadi saya membahasakannya bukan berarti saya adalah anak yang paling gerakan. Iya betul ya. Karena ya kan lu borjuis. saya temen juga Pak. Nah, jadi mungkin di luar sana banyak teman-teman yang lumayan bergerak, spirit pergerakan betul-betul lebih terjaga gitu. Maksudnya ini dari kacamata saya aja yang terbatas gitu. Nah, jadi saya lihat memang sempat dibahas ada penulis namanya Henry Timms dan Jeremy Hammonds yang mengeluarkan buku yang namanya New Power. Jadi New Power ini membedah konstruk perbedaan cara orang mengkonsolidasikan kekuatan zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, dan ini mungkin relevan dengan pertanyaan abang tadi, yang dimana anak muda zaman sekarang 20-an lihat gerakan sama orang dulu dan senior yang lebih tua. Tapi inti paling sederhananya adalah zaman dulu orang senang bergabung dalam gerakan yang bersifat struktural, gitu kan? Makanya dibentuklah organisasi-organisasi, ada ketua umum. Ibaratnya kewibawaan itu tersentralisasi. Kalau lu mau bangun lu harus seorang ketua, lu harus seorang pemimpin. Masuk organisasi nggak keren kalau nggak jadi pemimpin. Nah, itu kan ketika akses masih tertutup, sumber informasi masih tertutup, opportunity masih tertutup, seperti itu polanya. Nah, inilah yang mungkin juga termasuk berada dalam mindset senior-senior katakan kalau yang dimaksud orang yang lebih tua. Nah, tapi zaman sekarang dengan era keterbukaan informasi, era keterbukaan akses, sifat gerakan yang tadinya saya bahasakan itu old power ke new power adalah bentuk kekuasaan lebih terdistribusi. Dalam artian dulu orang mau jadi bagian dalam sebuah gerakan itu keren, dia bangga pakai seragam. Tapi zaman sekarang karena orang bisa belajar sendiri, orang bisa buka akses sendiri, mentalitinya itu lebih with or without you ya saya akan tetap tumbuh. Jadi urgensi mereka bergabung dalam gerakan tidak terlalu sebesar dulu. Gitu. Nah, pada akhirnya kalau yang senior mentalitinya adalah lu harus ikut gua dan merasa lu kalau ikut gua lu bisa besar. Sedangkan dari bawah tuh nggak melihat begitu ke atas. Dia nggak ke atas ya tanpa lu juga ya yang gua bisa juga bisa berkembang juga. Nah, makanya di sini ada perbedaan pandangan antara senior yang membangun gerakan zaman dulu sama anak muda yang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dia fokus misalnya dia mungkin tidak pernah turun ke jalan. Dia mungkin tetap di kamarnya tapi bikin konten terus mengkritik dan lain. Ini kan berakhir pada orang-orang yang bergerak di jalan. Ini juga kan biasa ada pertentangan. Wah, itu mah lu bikin konten doang, bergerak di jalan doang. Saya sendiri mengambil perspektif adalah apapun yang dilakukan, dia mau di jalan, dia mau di ruangan, berkaryalah dengan cara masing-masing. Lu mau menyuarakan di kamar, it's okay. Lu mau turun ke jalan, it's okay. Ya, bagi saya ini adalah dua orang concern yang sama dengan cara yang berbeda. Coba kita sadari di luar sana masih banyak orang yang sama sekali tidak melakukan apapun gitu. Jadi gara-gara itu seperti ada fenomena yang kayak ada yang membuli, oh ini gerakan tiba-tiba di endorse salah satu e-commerce, tiba-tiba dibully, ya bagi saya inilah susahnya gerakan itu bertumbuh karena ketika orang bergerak dalam pakem yang berbeda atau ada variabel-variabel yang berbeda, misalnya dia bergerak tapi dia juga endorse, dia juga nyanyi, misalnya dia entas nyanyi komedian, sangat tidak boleh. Begitu. Nah, makanya kalau saya wishful thinking saya adalah ya kayaknya kita pun misalnya saya di HMI merasa bahwa ya bukan itu musuh kita. Kita tidak punya musuh, tapi bukan di situ energi kita harus dihabiskan untuk menyerang. Pertentangannya bukan di situ lah ya, harus bukan masalah online bukan masalah yang sendiri atau ikut gerakan. Betul. Tapi kita sama-sama mencari orang-orang yang mungkin belum terpanggil, tergerak untuk
melakukan sesuatu yang lebih kayak merasa udahlah gue diem aja dan saya juga nggak mengatakan itu salah karena pandangan orang beda-beda. Tapi kalau anda adalah orang yang merasa bahwa manusia itu harus menyuarakan apa yang dirasa menurutnya benar, ya lakukanlah ajakan ini dengan tanpa mempersalahkan cara geraknya gimana. Seperti itu. Setelah itu apapun demonya, minumnya teh kocok Bandung. Gak tau gue asal aja. Nyebut merek kan enak banget ya di sini ya. Jadi buat anda pakai merek belum ada yang endorse. Belum ada. Suara warga. Ya betul. Masih banyak yang kosong. Miskin kita. Ya tapi kita di endorse sama kopi 5 detik di Cikajang. Yang Cikajang doang ya. Ya, lu kalau konteks relawan tadi, tapi soalnya menarik dibilang kayak gitu. Jadi memang konteks pergerakan kan akan ada selalu pertentangan ya old sama new power. Dan kalau ke kerelawanan itu sendiri ada old and new kerelawanan guys sekarang. Ya sebenarnya kan kalau kita ngelihat gerakan hari ini, gerakan cukup cair gitu ya. Medianya terbuka semua gitu. Mau bergerak secara digital, mau bergerak secara langsung gitu, atau yang gaya-gaya lama juga masih ada dan masih existing gitu. Kalau kita ngelihatnya pergerakan hari ini ya mesti inklusif gitu. Semuanya berhak ditawarkan gitu, semua wacana gitu. Maka dari itu mereka memilih wacana mana yang mereka sukai sebenarnya. Wacana melawan negara misalkan, wacana melawan korporasi. Melawan negara lagi. For example. Oke. Nah, jadi wacana-wacananya bisa kita tawarkan kayak gitu. Dan di akhirnya sendiri sebenarnya dikit gitu ya ngomongin soal perlawanan, nggak kayak teman-teman di NGO yang keras ngomongin perlawanan karena memang ada konfliknya begitu. Ya kami tuh sangat cair banget gitu. Bahkan ada anak yang memang pengen tahu aja gitu di NGO itu kayak gimana, ya udah mereka terlibat apa yang bisa dilakukan dan lain-lain. Karena ketika kita coba ngomongin struktur terus-terusan itu nggak bakal selesai gitu ya. Apalagi hari ini gue nggak perlu struktur untuk menunjukkan sebuah eksistensi gitu, karena semua kanal terbuka. Itu dia. Maka dari itu sebagai lab atau sebagai ruang atau sebagai gerakan gitu ya, buka aja kanal-kanalnya, nggak jadi soal hari ini. Dan akhirnya orang yang ingin wacananya sama, visinya sama, mereka akan bersatu dalam satu ruang itu, dan akhirnya bisa mencar-mencar untuk membuat gerakan-gerakan baru yang akhirnya semakin masif gitu kan. Pada akhirnya itu sebagai penyimbang kuasa gitu atas ruang yang dimonopoli misalkan. Pada akhirnya gerakan hari ini tumbuh seperti itu gitu, yang cair, yang bisa diterima semua. Kurang lebih gitu sih. Tapi gue penasarannya dalam konteks relawan karena yang ada di otak gue nih kan kalau ya perlawanan atau pergerakan tuh bisa. Tapi kalau kerelawanan tuh kayak kita harus kan nggak bisa kan kita tiba-tiba yuk kita mau membantu satu komunitas tuh dengan cara hanya nge-tweet doang gitu. Ya, gue nggak tahu, mungkin aja bisa ya. Tapi maksud gue dalam konteks kerelawanan itu bangun satu reliance di satu daerah itu gimana akhirnya sedangkan tuh sekarang tuh orang tuh kayak what's in it for me kan akhirnya. Itu lu menanggapinya gimana jadi dalam konteks ini gitu? Ya dalam konteks itu sebenarnya teman-teman yang bergerak di relawan yang pertama yang dicari kan motifnya gitu. Motifnya mereka apa? Ketika motifnya mereka masuk, mereka akan lihat visinya gitu. Visi dari gerakan yang ada tuh kayak gimana. Karena relawan ini kan biasanya kalau motifnya udah selesai, visinya nggak jadi soal gitu. Tapi ketika motifnya nggak ada, visinya ada nggak yang sama sesuai. Yang ketiga lingkungan kerelawanan atau lingkungan gerakannya gitu. Lingkungan gerakannya sama nggak kayak gua. Misalkan teman-teman Borju ya nongkrongnya sama Borju. Sudah mulai menyerah. Ini lagi for example. Ini salah di panel kayak gini harus sendiri-sendiri aja gitu biar kelihatan kontras. Bukan masalah gerakan Borju gitu. Misalnya gerakan Borju untuk menyuarakan satu isu lokal begitu. Yang mana di situ emang kelompokannya Borju-Borju gitu. Biasanya di tempat misalnya Pondok Indah itu kan nggak pernah tahu ya kita Pak RT-nya siapa dan lain-lain. Mungkin ada anak muda yang punya mindset kerelawanan, ayo kita kumpul untuk kita pilih pemilihan RT untuk anak-anak muda kayak gitu. Terus kita bangun
membangun lingkup yang nggak individual gitu, misalkan buat satu komunitas dan lain-lain, itu nggak jadi soal, karena lingkungan juga mendukung gitu. Bagaimana akhirnya relawan-relawan ini yang tadi sebenarnya gua ngapain segala macam dan lain-lainnya bisa punya satu wadah atau visi besar yang akhirnya mereka punya pergerakannya sendiri. Pergerakan itu kan apapun ya sebenarnya, mau radikal, mau konservatif, apapun itu adalah pergerakan gitu. Jadi dalam dunia yang kayak gini ya orang bergerak kayak jadi soal sebenarnya. Kayak gitu sih. Dan relawan nggak punya satu visi yang apa namanya, yang ideologis khilafah. Misalkan Anda mau di ban. Misalkan kayak gitu ya, selagi dia masih punya visi dan ada yang dikejar dengan kelompoknya, ya itu nggak jadi soal. Ya kuncinya itu sih, sekarang lebih cair. Jadi untuk organ-organ yang memang masih ngomongin soal struktural ya akan kemakan zamannya sendiri sih. Kurang lebih gitu sih kalau gue ngeliat ya. Sebagaimana tadi Aidil ngomong ya, tapi gue menarik nih soal di power tadi. Konteksnya kan sebenarnya kekuatan atau nggak kekuasaan itu dekat sama politik nih ya. Gue mau bridging ke sana gitu. Iya, bridgingnya ke politik. Karena di sekolah politik dan komunikasi. Karena Ntar diomelin soalnya. Iya, ntar diomelin. Nggak ngomongin soal politik soalnya. Ya, Kalau ngomong positif nih, motivator. Enggak nih, saya udah tahu tujuan saya kesini. revolusi mental. Punya siapa itu revolusi mental? Benar itu. Nah, jadi dia ada gimmick tadi. Oke kan, berarti kan tetap ada perjuangan untuk merubah kebijakan dasar. Itu politik. Maksudnya kalau kita bicara politik ya, kalau kata Paul Ricoeur ada yang politik secara struktural, ada yang secara kultural. Maksud gue di organisasi atau di kaderisasi sendiri, anak-anak muda ini melihat politik sekarang seperti apa sih? Apakah emang mereka mau jadi caleg, jadi bupati, atau mereka punya imajinasi lain soal politik hari ini? Ya, jadi mungkin ini dalam konteks gimana anak muda ya. Anak muda. Saya sebagai salah seorang anak muda yang memandang politik dalam sebuah organisasi. Bagi saya satu, organisasi itu kadang mengumpulkan orang-orang yang kurang lebih sejenis. Menurut saya, dalam arti kan seperti menyambung yang dikatakan oleh Direktur AIRS tadi. Ya, Direktur AIRS. Hari namanya lupa lagi. Mulai ada perpustakaan. Tadi disebut kaum borjuis. Enggak, orangnya nggak mendendam. Iya, benar. Aman. Jadi saya lupa tadi. Saya ingat lagi. Nah, dari dulu saya berpikiran bahwa apakah memang orang-orang masuk dalam organisasi tertentu terbentuk lalu dia jadi sebagai output dari apa yang dia dapat dalam organisasi. Tapi sedikit banyak saya ternyata berpikir bahwa sebelum mereka masuk, mereka sudah terfilterisasi duluan. Begitu. Jadi mereka melihat organisasi, let's say HMI gitu kan, mereka melihat output channel HMI yang dipublikasikan gitu kan sebelum orang ikut basic training. Nah, sedikit banyak pasti mereka punya gambaran ingin ke arah sana. Nah, sehingga ketika dikatakan mereka sudah bergabung, saya yakin terbangun imajinasi yang tidak seragam, tapi kurang lebih ada sedikit irisan ke politik, misalnya dalam case HMI. Tapi seiring berjalannya waktu, kan penangkapan kita sebelum masuk dan kita masuk bisa beda. Dan juga di luar faktor organisasi, ekspektasi kita terhadap hidup juga berbeda. Jadi belum tentu juga kita masuk, kita lihat itu beda, kita keluar karena salah organisasi, bukan. Siapa tahu memang orientasi kehidupan kita yang berubah. Nah, jadi kalau ditanya tadi kembali bagaimana kita melihat politik, ya dalam artian memang di organisasi perkaderan itu kita diajar untuk melek politik. Ya saya melihat kita memahami bahwa politik itu adalah sebuah tools untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau mencapai tujuan tertentu. Pada akhirnya misalnya contoh dia masuk jadi caleg, dia akan menggunakan bekal-bekal ilmu yang didapat organisasi untuk bercaleg. Misalnya contoh saya membangun usaha kecil, ya ilmu-ilmu berpolitik itu juga saya gunakan. Tapi bukan lebih pada untuk jadi caleg, tapi bagaimana mengconvince klien, bagaimana cara meyakinkan klien, bagaimana cara kita ibaratnya memastikan bahwa kita mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkan klien dengan apa service yang bisa kita berikan. Nah, dan saya yakin di organisasi lain pun begitu. Makanya maksudnya di jalur pengabdian lain pun begitu. Misalnya contoh dia tadi ada caleg, ada yang jadi pengusaha, misalnya dia menjadi akademisi, saya yakin di ruang-ruang kelas dia menjadi seorang akademisi yang punya nilai-nilai idealisme tertentu yang terselip dalam pengajaran-pengajarannya. Nah, jadi kalau saya katakan ekspektasi orang masuk organisasi apakah menjadi caleg, saya rasa tidak semuanya. Meskipun ada memang kanal existing yang sudah terbangun dari zaman dulu. Misalnya contoh dalam konteks HMI kan, seniornya banyak masuk ke HMI. Jadi seakan-akan banyak jembatan-jembatan untuk ke sana. Tapi yang perlu dipahami juga bahwa dengan era keterbukaan ini agak disayangkan. Karena kan bukan agak disayangkan,
ini agak disayangkan kalau semuanya mau ke situ. Gitu. Katakanlah ada kuota 100 gitu, yang masuk adalah 10.000 gitu. Kalau semua masuk di 100 ini nggak bakal dapat semua, selebihnya bakal mohon maaf minta mantu. Makanya harus ada orang-orang yang membangun jembatan-jembatan lain, misalnya jalurnya ke wirausahaan, misalnya jalurnya profesional gitu juga. Misalnya ke akademisi. Nah makanya ketika saya akan maju di LTMI kemarin waktu pemilihan, ya saya sedikit banyak berpikir bahwa seperti lembaga pengembangan profesi dalam hal di HM ini, inilah yang akan menjadi bukan penyelamat juga terlalu heroik ya, yang sedikit banyak akan jadi pembuka jalur baru untuk kader-kader HMI. Karena kita membangun di sini profesionalisme, kita ngajarinnya gimana pakai e-commerce, kita juga sempat bikin Techno Leader Academy, itu ngajarin gimana jadi pemimpin di dalam konteks keteknologian, keprofesionalan. Jadi seperti itu. Nah, dengan banyak-banyaknya ini saya yakin pasti akan memberikan banyak pilihan. Kalau bisa terjadi saya pribadi bukannya apa ya, maksudnya ya ada beberapa partai yang misalnya dia kamu jadi caleg saya biayain. Tidak pernah tawarin ya. Tidak pernah ditawarin. Dia dari caleg ini kamu jadi pokoknya tinggal maju. Saksi apa saya bayarin nanti dan lain-lain. Tapi dalam arti ya Allah kan maha membolak-balikan hati. Tapi sampai detik ini saya belum melihat diri saya di situ. Lo kayak Jokowi dulu loh. Tapi udah cocok sih. Baik-baik, Mas Andi tembak mulu sama dia. Kan mau 2034 kan? Ya masih 10 tahun lagi lah. 12 tahunan lah ya. Berarti sebenarnya dalam konteks politik pun juga banyak jalur dan jembatan yang bisa kita buka lebar kali ya. Di luar imajinasi orang tua kita dulu gitu ya. Iya betul. Dan kalau boleh saya menambahkan sedikit. Jadi saya juga pada akhirnya melihat perbedaan cara pandang politik, cara pandang untuk masuk politik zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu kan memang jalur itu sangat betul-betul tersentralisasi. Jadi ibaratnya lu mau masuk ke politik, ada jalur dekat sama senior itu sangat menjual. Tapi zaman sekarang sudah lebih terbuka, variabel kedekatan itu belum tentu jadi satu-satunya jawaban. Misalnya lu dekat dan ada 10 orang yang dekat dan tiba-tiba ada let's say orang yang habis S2 di luar negeri gitu kan, terus di TikToknya mungkin followernya ada 100 gitu. Ya meskipun lu udah kayak loyal setiap hari, ya belum tentu. Belum jadi pilihan pertama gitu. Karena semua orang menjadi lebih realistis. Seperti itu. Ya seperti bagaimana Ari ngebuang dia. Follower IG-nya dikit. Apapun sekarang harus punya masa. Minimal follower ya. Nah, tapi nah ini konteks politik kalau kerelawanan ya. Nah, gua nggak yakin banyak orang berkerelawanan itu motifnya politik. Yang atau relawan. Iya, nah itu baru gue bilang. Atau jangan-jangan ternyata organisasi kerelawanan ini yang relawan tidak mau berpolitik, tapi dimanfaatkan untuk kendaraan politik kan gitu. Bukan kendaraan, bahan bakar politik kan gitu. Nah, lu melihatnya sendiri gimana? Bahwa sebenarnya kan seolah-olah jauh lah ya, maksudnya konteks kerelawanan zaman dulu misalnya kan ya orang pasti motifnya emang karena filantropi dan segala macam kan, tapi nah sekarang kondisi politik sekarang ternyata ya orang aja sekarang namanya relawan J gitu, relawan G gitu kan, nggak ada yang nyebutnya kader G, relawan semua loh, nyebutnya udah relawan loh bukan kader loh. Iya, ya apa nih? Lagi memilah-milah kata dia kayaknya. Tolong disusun baik-baik. Ya, kalau ngelihat politik di kerelawanan begitu ya, teman-teman sebenarnya politik yang ada di kerelawanan gitu, kalau di AIRES sendiri memang nggak melihat politik elektoral gitu ya. Kalau kita mungkin berkacanya lewat media ya, yang diproduksi adalah politik elektoral gitu. Tapi kalau kami di teman-teman AIRES dan relawan AIRES, kami coba ngedorong sebenarnya. Politik ini kan ini ya semacam apa ya? Tools gitu ya, kalau kita bisa bilang itu tools. Berarti Borjuis sama Porter sama politik tools. Makanya dong siapa yang gimana deh? Misalkan ketika kita bilang politik adalah tools begitu, kita juga ngelihat sebenarnya dari dalam faktor resiliensi gitu. Misalkan bagaimana kita melihat kerentanan dan kapasitas, salah satu indikatornya itu adalah politik.
Nah itu menarik, terus gimana? Bagaimana kualitas kebijakan hari ini tuh bisa melahirkan satu bencana atau satu kerentanan di suatu masyarakat. Maka dari itu relawan terutama akhirnya mesti paham tuh bagaimana gerak politik begitu. Kami juga melihat bahwa ketika kita bicara pengarusutamaan pengurangan risiko bencana gitu, tanpa ada teman-teman calon legislatif yang tahu apa itu pengarusutamaan risiko bencana, maka dari itu ide tentang pengarusutamaan risiko nggak bakal berjalan gitu. Mungkin berjalan tapi kita mesti tertati-tati gitu. Karena tools ya, politiknya tools, bisa mempercepat, bisa memperlambat dan lain-lain. Maka dari itu kita mesti paham struktur politik. Bagaimana akhirnya politik ngedorong kebijakan-kebijakan yang memang punya narasi yang kita bawa gitu. Karena kita narasinya soal resiliensi, pengurangan risiko bencana, meminimalisir resiko dan lain-lain. Maka dari itu kita mesti mendorong politisi-politisi untuk melakukan itu kayak gitu. Karena kita selalu percaya bahwa ketika politik yang nggak diatur dalam satu peradaban gitu misalkan, itu maka dari itu akan ada kekacauan gitu. Karena kan kita nggak 100% bicara soal kemanusiaan aja gitu, tapi bagaimana politik itu yang membentuk suatu kemanusiaan gitu. Maka dari itu kalau di teman-teman IRS ya belajar bagaimana memahami struktur politik gitu. Misalkan kita lihat dalam satu kota misalkan bagaimana kebijakan soal transportasi publik gitu misalkan, ngomongin Kota Jakarta misalnya. Ya, Jakarta ya. Boleh Jakarta, boleh Jakarta, boleh Solo, boleh Semarang, boleh Bali gitu ya. Bagaimanapun gitu, kita coba lihat kebijakan soal transportasi publiknya gitu. Kan kita bicara transportasi publik nih irisannya banyak nih. Ngomongin jalanannya gitu ya, ngomongin gang, ngomongin masyarakat perkotaan, ngomongin macet, ngomongin polusi udara, ngomongin kinerja gubernur. Bisa, aduh, kasian banget loh dia dari tadi. Bisa gitu kan. Tapi kan kita akhirnya coba melihat gitu, bagaimana kebijakan transportasi yang akhirnya ngedorong untuk pengurangan emisi misalkan. Pada akhirnya kemacetan berkurang dan lain-lain. Itu adalah salah satu tools gitu. Ketika gubernurnya misalkan nggak pro sama public transport gitu, malah pro-nya sama jalan raya diperbesar misalkan, itu kan jadi soal gitu. Kalau di Jakarta enggak, transport publik dong. Orang trotoar lebih gede dibanding jalan sekarang. Nah, iya, kita bisa melihat itu bagaimana trotoar besar gitu dan jalan raya perkecil itu kan sebenarnya coba menunjukkan bagaimana soal keberpihakan, keadilan gitu. Keadilan yang bikin tambah macet tapi belum dibenerin. Kan udah tinggal sebulan lagi. Jangan dilanjutkan beliau lagi mungkin. Ya tadi pada akhirnya kita bisa melihat kan kualitas kebijakan gitu. Maka dari itu teman-teman relawan mesti paham politisi siapa, apa dia, backgroundnya dan lain-lain, punya nggak dia apa kualitas kebijakan. Maka dari itu teman-teman relawan mesti memahami bagaimana struktur politik bergerak kayak gitu. Jadi tapi sebatas memahami dong. Enggak maksudnya ada akhirnya channeling agenda dari pemahaman itu, ada aspek untuk mendorong atau mendorong seseorang mendorong agenda atau mendorong seseorang. Maksud gue juga memahami politik juga nggak hanya persoalan kita mendukung personal ya, ada hal-hal memang yang secara programatik juga kita dorong gitu. Dan memang mau nggak mau adalah lewat elektoral. Kemarin gue juga diskusi sama teman-teman NGO juga bahwa ya hari ini juga nggak boleh alergi juga sih sebenarnya sama politik. Dalam artian entah lo dukung partai apapun atau politik apapun, yang penting adalah agenda teman-teman komunitas atau organisasi ini dijalankan perjuangan gitu ya. Ya maka dari itu kan nggak boleh anti sama sekali soal politik kayak gitu. Bahkan yang nggak mau berpolitik secara struktural juga sedang berpolitik. Dengan lobby kebijakan itu juga politik, betul. Lebih begitu sih. Jadi jangan anti sama politik lah. Biar bisa total mengurus masyarakat. Total mengurus. Bukan hanya total. Oke. Mungkin terakhir nih kalau dari gue sih harapan sih. Biasa di kesimpulan kalau mungkin dari lu kali ya, harapan mengenai kerelawanan di nantilah di era mendatang gitu. Apakah lu berharap banyak orang yang lebih rela untuk tidak melawan gitu?
Maksudnya untuk lebih aktif dalam kerelawanan atau lu jangan-jangan membayangkan satu jenis kerelawanan yang baru gitu di masa mendatang gitu. Iya. Kalau gue mengonversi relawan adalah modal sosial, sebenarnya kita punya itu gitu. Maka dari itu ketika modal sosial ini dijaga lewat solidaritas, lewat pemahaman. PSI maksudnya. Kan Ya, kita punya solidaritas, punya modal sosial gitu ya, tapi nggak cuma berpartai gitu. Jadi bisa ngedorong bagaimana kerelawanan ke depan. Sebenarnya relawan ini kan jadi kunci ya ketika semua sedang habis gitu. Misalkan apa yang kita canangkan ketika krisis gitu, misalkan COVID awal, pasti yang dahulu dibicarakan ada relawan yang nggak gitu. Maka dari itu kan relawan akan terus diperlukan gitu. Selagi narasi baik terus tercipta gitu, manusia-manusia punya sifat altruisme itu akan terdorong untuk melakukan perubahan suatu konteks perubahan dan untuk menyelesaikan masalah. Harapan ke depan sebenarnya relawan nggak cuma dikomodifikasi mungkin dalam satu. Berarti Anda mengamini kalau selama ini dikomodifikasi. Ada beberapa yang melakukan itu. Oh gitu ada. Ada beberapa mungkin yang melakukan itu. Jadi relawan itu bukan komoditas, tapi ini entitas-entitas yang lahir memang atas dasar keresahan untuk menyelesaikan sebuah problem dan melakukan suatu perubahan sosial. Maka dari itu relawan ke depan gitu harapannya memang nggak hanya rela tanpa melawan gitu, tapi harus punya bargain position bagaimana akhirnya menciptakan suatu entitas kerelawanan yang tepat sasaran gitu. Kurang lebih gitu sih sebenarnya. Kalau lu gimana kalau soal kader sendiri bahwa akhirnya apakah maksudnya apakah kader ke depan itu masih bisa diharapkan, karena gue nggak yakin organisasi kader akan tetap berkembang atau mereka akan bertransformasi jadi sesuatu hal yang lain gitu. Ya, jadi kalau pandangan saya pribadi melihat organisasi perkaderan misalnya ke depan, jadi saya rasa harus didekonstruksi tentang ekspektasi orang berorganisasi perkaderan, masuk di organisasi perkaderan. Nah, jadi orang di organisasi perkaderan itu umumnya yang dulu-dulu memang masuk itu kan menganggap bahwa soft skill itu segalanya. Dia masuk organisasi, dia jadi jago ngomong, dia jadi pandai berorasi, dia jadi pandai ibaratnya berhubungan dengan orang. Kan? Kayak Anda inilah, kayak contohnya inilah. Calon polikarya jadi kayak saya. Masuk HMD. Saya ngomong sudah dua tiga ya. Nah, jadi itu kan soft skill. Nah, tapi bagi saya menjadi sangat rapuh ketika pada akhirnya itu yang dijadikan tumpuan untuk melangkah ke masa depan. Oke. Karena di organisasi perkaderan ini mengedepankan soft skill, mohon maaf kata, banyak yang ternyata hard skillnya itu kopong. Gitu. Jadi kalau ibaratnya snack makanan, ibaratnya ya soft skill akan membuat kemasan Anda bagus. Orang mau kenal, orang mau tahu, senior mau ketemu ketika kalian menghadap sama elit. Tapi ketika dibuka pengenalan lebih jauh dan Anda tidak punya skill apapun untuk di-offer, ya mohon maaf mungkin dilepeh juga. Begitu. Jadi bagi saya organisasi perkaderan ke depan harus diseimbangkan kembali antara soft skill dan hard skill. Gitu. Jangan sampai pada akhirnya Anda punya soft skill bagus, tapi juga terhadap isu-isu, mohon maaf, pemahamannya dangkal. Gitu. Misalnya istilahnya kan ada shopper knowledge, pengetahuan supir gitu. Hanya tahu apa yang di-state oleh tokoh pakar peneliti, di-state ulang, tapi nggak tahu landasan pemikiran ke dalamnya. Nah, jadi maka dari itu saya pikir kenapa lembaga pengembangan profesi, misalnya dalam HM itu menjadi penting, agar kader-kader yang berorgan ekstrakurikuler di HM ini punya soft skill yang bagus, pandai berkomunikasi, membangun komunikasi, berjejaring. Tapi ketika pada akhirnya mereka muncul di publik, ketemu orang, mereka tetap ada hard skill to offer gitu. Kalau let's say Anda kalian di ilmu politik, ya pasti kan Anda mempunyai core kompetensi itu. Kalau Anda basicnya misalnya teknik sipil, pasti kan jangan dilepas core kompetensi itu. Gitu. Jadi kalau Anda misalnya hubungan internasional, pasti kan Anda punya core kompetensi itu. Tapi kalaupun misalnya di bidang keilmuan kalian merasa tidak relate, at least cari skill apapun yang bisa membantu kalian untuk menghasilkan sesuatu gitu. Karena at the end of the day, bagi saya pribadi, kenapa akhirnya organisasi perkaderan ini agak, mohon maaf, agak bukan rusak ya, tapi tidak optimal. Karena pada akhirnya banyak kader-kader selesai berorganisasi kakinya nggak napak di dunia luar, sehingga yang karena selama ini dia hanya ngerjain organisasi, pulang lagi ngerecokin organisasi, bahkan lu harusnya udah selesai.
gitu, nggak usah turun-turun gunung lagi. Jadi kalau saya sum up-kan, ke depan ekspektasi dan harapan pribadi kader-kader yang dibentuk dari organisasi kepemudaan itu punya dua hal, balance antara soft skillnya ada, hard skillnya ada, sehingga dia bisa memang menyelesaikan masalah-masalah yang di negara ini. Kalau katakanlah masalah Indonesia adalah pengangguran, at least dia tidak menjadi salah satu menambah beban itu. Menambah beban pengangguran. Orang-orang yang sering jangan nunggu sidang, cari kerja. Jangan nunggu senior. Cari kerja lu. Jangan nunggu senior. Jangan nunggu senior. Kalau saya dulu tuh kalau di organisasi kartu as. Assalamualaikum bang. Cari kerja lu. Oke, menarik. Cari skill. Tetap bisa bagus, ibaratnya. Tapi jangan juga pada akhirnya kehilangan harapan. Karena saya yakin di zaman sekarang ini sangat mudah orang belajar apapun. Kalian nggak jurusan digital marketing, kalian ambil mini course yang sangat banyak itu, kalian langsung bisa jago. Kalian bisa jadikan itu sumber penghidupan atau apapun itu bisa menjadi sesuatu yang kalian bisa menghasilkan. Jadi ya hanya itu harapan saya, sehingga organisasi kepemudaan tidak hanya menjadi wadah orang-orang yang pandai berretorika, tapi juga memang punya skill untuk menyelesaikan real life problem. Simpulan Cok, lu dulu, lu. Gua takutnya gua terlalu cerdas. Gak apa-apa, gua tinggal mengamini kayak gitu. Ya gua menarik sih, maksud gua kehadiran direktur yang belum gajinya 3 digit. Karena bukan direktur BUMN sama swasta, tapi kedirekturan mereka tuh penting sih menurut gua untuk mendorong perubahan-perubahan sosial di tengah masyarakat gitu kan. Karena bukan posisi direktur, tapi tanggung jawab itu lebih besar menurut gua ketimbang prestis yang kalian pegang sekarang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, gua dari organisasi kader, gua selalu percaya malah orang-orang terbaik itu ada di organisasi kader. Akhirnya gua mengamini sekarang ketimbang tanpa mengurangi rasa hormat gua sama teman-teman komunitas, karena gemblengan di organisasi kader tuh panjang kali lebar karena masalah numpuk di sana. Bahkan perlu banyak cara dan etikat baik untuk menyelesaikan itu. Tapi memang benar kata si Pak Direktur Aidil ini, mungkin emotional intelligence udah kebangun, terus social intelligence udah kebangun, tapi ada skill yang benar-benar harus ditopang nih sebagai aktivis kader. Itu yang mungkin harus dipupuk dari sekarang. Gue ngeliatnya sih itu untuk masalah kaderisasi, dan gue memang yakin bahwa di organisasi kader memang butuh ada pembaruan seperti yang lo bilang, Dil, karena menurut gue tuh lebih susah untuk lepas dari sistem lama ketimbang membangun ide baru sih. Makanya kadang ada anak-anak muda di organisasi kader yang udah mau bikin sesuatu mental, wah di zaman gue nggak kayak gini, nggak mungkin bla bla bla. Karena menurut gue pengalaman senior tuh guru terburuk menurut gue. Buat gue, bukan guru terbaik, guru terburuk. Akhirnya anak-anak muda jadi nggak berani inisiasi hal-hal yang seperti yang lo lakukan di lembaga teknologi itu. Terus yang masalah relawan sih, gue orang yang sepakat, gue sangat pemikiran sama Mas Kozin nih. Dalam artian gue gak ngejilat ya, malah menurut gue aktor politik manapun harus punya lembaga relawan menurut gue. Dalam artian bukan relawan cuma jadi buzzer di media sosial, tapi emang melakukan kerja-kerja sosial dan pemberdayaan di tengah masyarakat. Dan menurut gue pimpinan yang baik ke depan ya seharusnya track recordnya nggak cuma di partai, tapi di organisasi kerelawanan. Karena dengan proses yang panjang, politisi ke depan ya, menurut gua akan punya empati lebih besar. Karena menurut gua kalau cuma kayak diskusi di partai itu nggak akan ngebentuk apa-apa, tapi kalau dia emang terjun dan menancap di masyarakat, dia akan tahu sebenarnya apa sih yang digeliat masyarakat, dan itu lebih substansial dan lebih lestari di benaknya mereka ke depan sih menurut gua. Paling itu. Jadi gua sangat tidak problem dengan organisasi relawan yang punya agenda politik. Malah menurut gua semua organisasi relawan maupun kader harus punya agenda politik sih. Sebagai sarjana ilmu politik yang lebih pintar daripada Dan. Anjir. Tapi kalau gue malah ngelihatnya gini, kalau kesimpulan dari gue mungkin nantinya dia akan kebalik kalau menurut gue. Organisasi kader itu yang dibutuhkan adalah jiwa kerelawanan. Karena pada akhirnya orang masuk ke dalam organisasi itu butuh jiwa kerelawanan yang sangat tinggi, dan karena kerelawanan sekarang mungkin akan jauh lebih advance dengan adanya kader-kader relawan. Jadi nggak altruism semata gitu. Gua rasa mungkin nantinya kedepannya orang-orang yang akhirnya udah paham terkaderisasi secara kan pertama nih gue rela buat masuk satu organisasi, akhirnya satu organisasi itu jadi satu kerelawanan yang mana akhirnya itu juga ada terbentuk kaderisme di dalam diri gua gitu kan, akhirnya dan itu membentuk satu pergerakan yang harusnya lebih advance lagi sih ketika
lu udah nggak mengharapkan apa-apa dalam satu gerakan karena jiwa kerelawan lu, tapi lu tetap tergembleng dengan kaderisasi tersebut gitu kan. Itu akan jadi satu hal yang menurut gue menarik buat politik kita sekarang, karena sebenarnya contohnya udah banyak kan sekarang. Maksudnya ada beberapa anak-anak muda yang udah bangun organisasi kerelawanan yang akhirnya juga jatuhnya jadi organisasi kader juga gitu kan, karena tergembleng dalam itu. Padahal awalnya ya karena nggak ada motif yang banyak kan. Kalau organisasi kader zaman dulu motifnya banyak tuh kan. Ini motifnya kerelawanan. Organisasinya dulu apa ya? Nggak ada sayangnya, makanya saya males karena kebanyakan motifnya gitu. Jadi males saya, agendanya belum siapin, motifnya banyak banget gitu. Pas masuk itu udah karena memang itu tadi orang semakin sadar akan hal itu sih. Mungkin satu kesimpulan itu, dan gue juga menarik bahwa emang old power, new power, ya emang sekarang udah zamannya kali ya, cair dan akhirnya non struktural gitu untuk dalam satu organisasi gitulah ya. Ya kalau misalnya masih ada yang harus di Pertuan Agung dalam satu organisasi, ya organisasi itu kelawat aja lah ya. Tapi menurut gua, gua ada kita bahas, maksud gua ini kedua entitas ini baik kader maupun relawan nih lagi menuju ke titik keseimbangan sih. Iya betul. Kayak misalnya tadi Aidil bilang butuh yang lebih cair gitu kan. Sedangkan kalau dari direktur yang proletart ini dia butuh malah organisasi kader gitu kan. Jadi menurut gua kedua entitas ini emang harus saling akan jadi saling isi. Jadi thank you banget nih Pak Direktur. Pak Direktur. Terima kasih. Semoga diskusi kita aman ya. Terhadap karir kalian. Jadi kalau mau ikutin lo follow di mana dia? Di @aidilpanangrang. Aidil Panangrang. Kalau organisasinya tadi ltmi.pbhmi. tolong ya Nanda. Harus masuk HMI dulu baru bisa ke situ apa bisa langsung? Iya, saat ini masih seperti Oh masih gitu, harus anak HMI dulu, baru masuk ke situ, nggak bisa langsung. Anda mengajarkan. Ya kalau gitu, kan gua pikir bisa gitu. ada derajat kebenaran. Ada Saya pikir harusnya ke depan bisa. Bisa. Oh berarti mau lepas dari HMI ya? Lebih gede HMI. Nih kalau lu kemana? Ya, Instagram gue Hari Apriawan. Oke. Kalau Aires @airesgeneration. Aires Generation. Ya. Wih generation banget dia. Generasi tangguh gitu. Oh, generasi tangguh. Webnya indonesiaresilient.or.id. Oke. Tolong dah ditulis di sini dah. Di sini logonya. Minta logo anjir. Tolong kasih logo nih. Minta logo anjir. Mau editor yang edit loh. Ini juga nih. Kasih logo. Anjir minta logo. Oke. Thank you banget. Thank you banget. Orang bergizi banget nih sama dua orang ini, dan menurut gue jujur sangat antusias. Ternyata anak-anak muda kita punya pemikiran yang tajam, yang nggak seperti kebanyakan orang bilang bahwa generasinya mereka tuh generasi matching gitu. Iya. Kalian menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda di hari ini. Thank you. Thank you semua. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.